Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita akan melanjutkan diskusi berkenaan dengan isu-isu di kekinian Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mendiskusikan satu berita yang disampaikan oleh sejumlah media online. Salah satu yang saya ambil eh, dari CNBC Indonesia, di mana judulnya itu Prabowo produksi beras dan jagung RI tertinggi sepanjang sejarah. Ya, nah di dalam berita ini dikatakan eh, apa Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian besar pemerintah dalam sektor pertanian, khususnya produksi beras ya dan jagung, yang menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 ini. Ini beliau sampaikan ketika memberikan pidato pengantar pada sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta 5 Mei 2025. Menurut Presiden, salah satu prestasi kita yang dirasakan yang real dan tidak bisa dibuat-buat adalah produksi beras dan jagung. Saya dapat laporan sekarang sangat berhasil bahkan dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu, ujar Presiden ya. Nah, lebih lanjut, Prabowo mencontohkan Sumatera Selatan yang biasanya memproduksi sekitar 3 juta ton beras per tahun, diperkirakan akan mencapai 4 juta ton. Peningkatan 25% ini menurutnya merupakan prestasi luar biasa yang tidak hanya membanggakan secara nasional, tapi juga mencerminkan keberhasilan Indonesia di dalam mengelola krisis pangan global. Ya, baik. Jadi teman-teman, bagi saya yang menarik itu adalah eh, informasi terjadi kenaikan yang signifikan ya. Bahkan untuk Sumatera Selatan dikatakan kenaikan produksinya itu mencapai 25%. Teman-teman, saya akan menunjukkan kepada Anda semua, bagi saya, variabel yang penting yang bisa kita klarifikasi untuk menjustifikasi terjadinya kenaikan yang signifikan dari produksi beras itu adalah variabel harga. Ya, Anda semua tahu bahwa teori asumsi dasar dari teori ekonomi, bukan asumsi ya, postulat, bahkan dikatakan bukan asumsi, sorry, postulat dari dalam teori ekonomi itu, jika produksi itu naik secara signifikan, itu pasti akan menurunkan harga komoditas tersebut ya. Jadi kalau harga sorry, saya ulangi, kalau seperti yang disenyalir oleh Presiden, produksi beras di Sumatera Selatan itu naik 25%, maka tentunya pasti akan mempengaruhi harga di beras di Sumatera Selatan ya, menjadi eh, menurun juga dengan cara yang proporsional ya. Tapi mari kita lihat eh, bagaimana realitasnya harga beras yang ada di lapangan. Sebelum saya menganalisis lebih jauh, mengapa kita memilih variabel harga? Saya sudah berulang kali mengatakan harga itu adalah variabel yang apa memiliki akuntabilitas yang tinggi karena semua pihak bisa merasakan keberadaan harga itu ya, harga beras misalnya. Jadi ibu rumah tangga, bukan hanya pemerintah ya, tapi ibu rumah tangga siapapun bisa memverifikasi harga itu dengan mudah.
Ya, kita tinggal jalan ke pasar, kita lihat harganya, oh segini harga beras. Kita jalan ke apa mall, oh segini harga beras. Kita jalan ke warung, oh segini harga beras. Di harga beras itu adalah variabel yang transparansinya tinggi, ya, akuntabilitasnya tinggi. Berbeda dengan variabel-variabel yang lain, ya, seperti produksi misalnya. Itu kan variabel yang atau stok itu variabel yang tidak bisa kita verifikasi, ya, secara mudah, ya, kecuali kita menggantungkan datanya kepada pihak-pihak yang berwenang, ya. Produksi menurut institusi BPS produksinya sekian misalnya, ya, atau stok berasnya sekian. Nah, tetapi kita tidak bisa merasakan bahwa stok beras sekian itu apa, bagaimana, atau produksi beras yang naik 25% tadi di Sumatera Selatan bagaimana bentuknya, wujudnya. Nah, berbeda dengan harga. Harga itu bisa kita rasakan, ya. Harga beras kita bisa rasakan. Ibu-ibu rumah tangga bisa merasakan harganya. Apakah harganya naik, ataukah harganya turun, ya. Dan bisa transparan bagi setiap orang. Akan bisa ketahuan. Eh, kita jalan ke pasar, seperti saya katakan tadi, kita akan segera mengetahui bagaimana kondisi harga harga beras. Nah, jadi ketika produksi itu meningkat drastis, ya, apalagi sampai 25%, pasti dia punya dampak terhadap penurunan harga beras di pasar, di tingkat konsumen. Nah, mari kita lihat, kita ambil contoh tadi karena Bapak Presiden mengambil contoh yaitu Sumatera Selatan, maka kita lihat data harga yang berasal dari pemerintah sendiri, ya. Ini adalah data harga yang ada di situs www.bi.go.id, ya, terkait harga pangan. Nah, kita bisa akses data dari situs ini, ya. Nah, dengan memilih daerah Sumatera Selatan, ya, kita ambil kota ke Lubuk Linggau atau kota Palembang, ya. Kemudian kita ambil datanya, kita rekap, ya, dan kita lihat sebelum kita masuk ke nanti penyajian harganya, saya akan perlihatkan terlebih dahulu bahwa ada satu variabel yang penting lainnya, itu adalah HET, harga eceran tertinggi. Jadi harga eceran tertinggi ini definisinya adalah harga eceran tertinggi beras, ya, harga tertinggi penjualan beras di tingkat konsumen. Jadi sebenarnya HET ini kalau kita melihat referensinya dari salah satu peraturan Badan Pangan Nasional terkait harga eceran tertinggi beras, definisi HET itu dikatakan harga eceran tertinggi beras yang selanjutnya disebut HET beras adalah harga tertinggi penjualan beras di tingkat konsumen. Nah, harga eceran tertinggi ini, ya, artinya ini adalah sebenarnya harga eceran yang tertinggi ada di konsumen, ya. Nah, berdasarkan informasi yang kita lihat, ya, yang kita ketahui, nah, HET itu terbagi atas 3 zona. Ada zona 1, zona 2, zona 3. Nah, diketahui kalau zona tak satu itu eh, HET-nya untuk beras medium itu adalah 12.500 per kilogram. Zona satu. Kemudian 13.100 per kilogram untuk zona 2 dan 13.500 per kilogram untuk zona 3. Nah, zona satu itu Lampung, Jawa, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi Selatan dan Sulawesi. Berarti contoh tadi Sumatera Selatan termasuk zona satu, di mana HET-nya, harga eceran tertinggi beras di tingkat konsumen tertinggi yang seharusnya adalah 12.500. Mari kita lihat kondisi harga
beras di daerah Sumatera Selatan nanti ya. Baik, jadi kalau kita perhatikan ini adalah harga apa? eh, Harga beras medium dan HIT-nya di kota Palembang. Kita tahu tadi Sumatera Selatan itu adalah 12.500 HIT-nya karena termasuk zona 1. Nah, Anda lihat bahwa beras kualitas medium 1 ini jauh lebih tinggi dibandingkan HIT ya. Begitu juga beras kualitas medium 2. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan HIT-nya. Selisih harga medium 1, beras medium 1 itu dengan HIT-nya adalah 2.271. Sedangkan selisih harga beras medium 2 dengan harga eceran tertinggi beras itu adalah 3.084. Apa ini artinya? Nah, artinya kalau kita perhatikan ini, kalau kalau tadi dikatakan produksi beras itu meningkat secara signifikan 25%, tetapi kemudian di lapangan harga beras realnya ini di pasar tradisional ya, ini adalah harga beras medium di pasar tradisional ternyata masih jauh lebih tinggi ya dibandingkan harga eceran tertinggi. Nah, itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan jumlah beras itu ya belum mampu menekan harga eh, beras medium tersebut menjadi ke HET ya. HET-nya 12.500, tapi eh, harga medium satu misalnya selisihnya dengan HET itu rata-rata adalah Rp2.271 ya, masih tinggi ya, Rp2.271. Nah, menjadikan dia 12.500 itu hanya bisa kalau surplusnya besar. Sangat menarik ketika dikatakan surplusnya naik 25%, naik 1 juta ton, tapi apa harga beras medium ini dapat dikatakan tidak tidak turun, ya, tidak turun. Untuk medium satu cenderung stabil di 14.400 ya. Eh, ini adalah beras medium satu, cenderung stabil memang, tapi tidak turun. Dan harganya masih masih sangat jauh lebih tinggi dibandingkan HET. HET-nya 12.500, harga medium selisihnya itu rata-rata Rp2.271. Nah, saya hanya menggunakan logika sederhana dari teori pasar ya. Kalau terjadi surplus, apalagi surplusnya dikatakan Bapak Presiden tadi surplus yang besar ya, 25% surplusnya, itu sangat sangat aneh kalau surplus tersebut tidak menurunkan harga beras di tingkat konsumen ya. Bahkan untuk medium satu kalau kita lihat di tahun 2025 harganya itu masih cenderung tinggi ya, cenderung naik. Kalau lihat grafiknya itu cenderung tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya, dibandingkan tahun 2024. Ini ya. Apa ini artinya ini? Ya artinya kalau harganya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, realistis tidak? Kalau kenaikan eh, jumlah produksi tapi tidak tidak menurunkan harga tapi cenderung menaikkan harga. Itu kan adalah sesuatu yang logika yang tidak bisa diterima dalam apa eh, ekonomi perberasan ya. Yang jelas kalau suplainya naik, suplainya bertambah, ya harga eceran di tingkat konsumen pasti akan turun ya. Nah,
Jadi apa yang ingin saya katakan kepada kepada siapapun ya, tentu ketika pemerintah mengatakan terjadi kenaikan produksi, bahkan kenaikan itu adalah sangat signifikan ini di Sumatera Selatan, kita ambil contoh ini. Tetapi kemudian data harga yang menunjukkan harga beras medium itu untuk medium satu itu tidak ada yang turun ya. Medium 2 malah masih menunjukkan indikasi dibandingkan tahun 2024 malah harganya lebih tinggi. Itu mengindikasikan bahwa surplus beras itu kemana? Kenapa surplus beras yang signifikan itu tidak berkontribusi terhadap penurunan harga harga beras? Ya, kan timbul pertanyaan. Lalu surplusnya kemana? Jadi hanya aja bisa dua penjelasan. Yang pertama, surplus tersebut disimpan, ditimbun, tidak dilempar ke pasar. Yang kedua, penjelasannya ya data terkait surplus itu tidak tidak akurat karena harga beras di lapangan menunjukkan eh, tidak terjadi penurunan harga. Bahkan yang terjadi itu adalah kecenderungannya untuk harga beras medium 2 itu adalah meningkat. Harga berasnya meningkat dibandingkan tahun 2024. Kalau produksinya lebih baik di tahun 2025, seharusnya harga berasnya adalah eh, menurun dibandingkan harga tahun 2024. Ya. Ya, jadi ini adalah data bulanan tahun 2024, Januari 2024 sampai eh, April 2025. Jadi kita perhatikan data di tahun 2025 itu untuk beras medium 2 masih cenderung tinggi, ya, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Untuk beras medium satu, dia cenderung datanya harga harga beras medium di tingkat konsumen itu eh, stabil, tapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan HET yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar 12.500. Selisih harga beras medium satu dengan harga eceran tertinggi beras itu adalah 2.271. Sekali lagi artinya ini daerah daerah yang tadi disampaikan oleh Presiden adalah daerah yang produksi berasnya terjadi peningkatan yang sangat signifikan, 25%, dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton beras. Pertanyaan kita, mengapa kenaikan itu, surplus itu tidak berimplikasi terhadap harga beras di tingkat konsumen? Ya, seharusnya logika yang apa? Yang sangat mudah mengatakan kalau terjadi kenaikan produksi, apalagi kenaikan produksi itu kenaikan produksi yang signifikan, saya rasa jumlah 25% itu bukanlah jumlah yang sedikit, ya, itu pasti akan berimbas kepada penurunan harga beras di tingkat konsumen. Tetapi kenyataannya data menunjukkan tahun 2024 itu masih eh, harga beras medium 2 itu masih lebih tinggi dibandingkan harga beras di tahun 2024, ya. Begitu juga harga beras medium satu, ya, walaupun dia stabil, ya, tapi ada indikasi yang menunjukkan bahwa ya tingkat harganya, ya, kalau dibandingkan awal 2005 dengan awal 2024 juga sama. Masih lebih tinggi harga beras medium satu di tahun 2025 dibandingkan eh, di awal bulan tahun 2024. Jadi pada periode yang sama kalau dibandingkan harga harga beras medium satu di Kota Palembang itu lebih tinggi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 pada eh, bulan pertama dan ya bulan bulan kedua, ya. Nah, dan satu lagi yang paling penting juga harga
beras di tingkat konsumen itu masih jauh di atas harga eceran tertinggi, yang menunjukkan harga beras itu sebenarnya masih belum terkategorikan sebagai harga beras yang dinilai oleh pemerintah yang layak diakses oleh oleh konsumen. Sebagaimana kita ketahui, HET itu kan eh, adalah harga eceran tertinggi beras yang ditetapkan oleh oleh pemerintah, ya. Dan itulah sebenarnya harga eceran tertinggi yang harusnya terjadi di pasar. Tapi kenyataannya harga eceran tertinggi yang terrealisasi, yang benar-benar terjadi di pasar, jauh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selisihnya sampai 2.271 untuk beras kualitas medium satu dan 3.084 untuk beras kualitas medium 2. Artinya, sekali lagi, saya mungkin mengatakan bahwa kalau produksi itu berlimpah, naik secara signifikan, dia pasti akan berkontribusi terhadap penurunan harga beras, ya. Dan data yang kita tampilkan ini menunjukkan fenomena itu tidak ditemukan di harga beras. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, hanya ada dua yang bisa menjelaskan. Yang pertama, beras yang berlebih itu ditimbun, disimpan, tidak tidak di tidak dilempar ke pasar. Ya, itu penjelasan yang pertama. Ya, penjelasan yang kedua adalah ya data kenaikan produksi itu ya tidak menunjukkan realitasnya di lapangan. Ya, karena kalau dia memang realisasinya terjadi peningkatan produksi, pasti akan berimplikasi kepada penurunan harga beras. Nah, kita ambil ilustrasi sederhana tadi, sengaja mengambil eh, Sumatera Selatan, kota Palembang, ya. Dan untuk Indonesia juga fenomenanya sama. Jadi harga beras medium satu itu masih di atas harga eceran tertinggi, baik itu zona satu maupun zona 2 ataupun maupun zona 3. Sekali lagi, dan kecenderungannya itu kalau kita lihat harga harga itu grafiknya masih menunjukkan tidak turun, ya. Masih menunjukkan angka yang bergerak cenderung lebih tinggi. Ini untuk konteks Indonesia, ya, harga beras medium satu di pasar tradisional Indonesia. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa ya ketika surplus beras itu terjadi, ya produksi beras itu naik secara signifikan, pasti akan berimplikasi kepada penurunan harga beras. Ketika surplus atau kenaikan produksi itu tidak berimplikasi terhadap penurunan harga beras, ya, itu menunjukkan eh, sekali lagi dipertanyakan validitas dari kenaikan produksi tersebut, ya. Validitas realnya di lapangan dipertanyakan. Karena kalau realnya, kalau terjadi kenaikan produksi, ya, itu akan berimplikasi terhadap penurunan harga beras di lapangan. Tapi ketika tidak terjadi penurunan harga beras, itu menunjukkan validitas dari apa informasi yang mengatakan eh, kenaikan produksi itu terjadi, itu bisa dipertanyakan dan layak dipertanyakan, ya. Nah, itu saja saya rasa teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk sharing menjadi bahan dialektika kita pada kesempatan kali ini. Mohon berkenan untuk Anda memberikan eh, komen, ya, like, dan jangan lupa share dan subscribe tayangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.